Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi kalau ngomongin soal Bandung, Bandung itu terkenal dengan para komunitas di sana, tempat berkumpul orang-orang berkreativitas. Dan di sini saya membawa satu buah tokoh, atau bisa dikatakan pelopor, atau bisa dikatakan lagi salah satu komunitas yang masih produktif gitu di saat pandemi kayak gini. Kang Erlan. Kadir. Sehat Kang Erlan. Saya pakai hibaring pakai gimana sekarang program si ECB itu? Wah, kalau di tapi kalau ngomong dulu, ECB itu apa, Kang? ECB itu Ethnic Creative Base. Ethnic Creative Base. Mewadahi soal apa ini? Ini sebuah pergerakan sebetulnya. Pergerakan dari teman-teman khususnya musik. Ya, khusus musik ya. Tapi yang mencipta karya baru berbasis tradisi. Oh, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini tidak hanya musik sebetulnya. Ya. Jadi skupnya lebih luas seninya ya, gitu. Seni dan budaya lah, lebih ke situ. Itu anggotanya banyak, Kang, di situ, Kang? Kalau dibilang anggota, karena si ECB ini sebetulnya bukan sebuah lembaga ya. Ya. Makanya ini adalah sebuah pergerakan gitu. Cuman kita bersinergi dengan beberapa kelompok yang berkarya sebetulnya. Nah, permasalahannya yang menjadi latar belakang ketika Akang membuat suatu kelompok ini, ada masalah apa gitu atau nggak ada masalah. Maksudnya ya termotivasi gitu. Boleh. Motivasi. Gini, saya sebetulnya awalnya sebagai pelaku seni. Punya salah satu grup juga gitu, grup musik etnik gitu. Oh, gitu. Nah, zaman waktu masih kuliah. Saya kan seneng gitu musik etnik yang musik kreatif gitulah. Tapi waktu itu tidak ada semacam pergerakan ataupun wadah. Itu tahun 2000-an lah. 2000. Waktu saya masuk kuliah. Ya. Itu tuh berbekas sampai saya beres sampai akhirnya diputuskan tahun 2017 bersama kawan saya, sahabat saya, ada namanya Kang Ipo. 100%. Oh, 100%. Ada Kang Aji juga waktu itu kita sharing gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu lah, sebuah pergerakan gitu ya. Karena dilihat Bandung itu kalau saya lihat banyak kelompok-kelompok musik etnik yang kreatif itu banyak. Tapi mereka tidak punya tidak punya tempat untuk show up mereka gitu. Makanya waktu itu dibikinlah semacam gigs kecil. Saya coba bersinergi dengan salah satu boleh dibilang kafe di Braga. Waktu itu di Braga si pengelolanya itu teman saya, si Kang Pei yang punya Kopi Lur itu. Saya coba diskusi, Kang, saya punya permasalahan gini bisa kita kerjasama sinergi. Dan disambut baik sama si Kang Pei itu. Nah, disitulah mulai satu grup, dua grup, sampai bukan terwadahi ya tuh, terakomodir 40 grup. Bayang tuh di Bandung ngumpul eta. Terus selain kegiatan itu ada lagi kegiatan-kegiatan yang lebih kalau program etnik Night of Ethnic Music, setelah itu yang terdokumentasikan secara audio baru ada satu namanya kompilasi musik. Kompilasi musik etnik. Itu satu itu. Itu tujuannya si kompilasi itu buat apa itu? Mempromosikan atau apa gitu? Ya, salah satunya mempromosikan, tapi yang lebih penting adalah database ya. Datanya. Jadi si grupnya ada, terus karyanya ada gitu betul. Kan. Kalau sekarang basecampnya di mana, Kang? Si ECB, Kang? Kalau basecamp sebetulnya belum ya, masih
Ya maksudnya belum punya base camp tetap sih sebetulnya. Karena sekarang lagi ada program juga seringnya di Bawah Batu. Program apa tuh Kang? Program radio streaming. Radio streaming. Ethnic playlist. Iya hebat. Kita putar tuh lagu-lagu. Itu bekerja sama dengan siapa tuh? Dengan Musmob. Musmob itu apa? Musmob itu musik mobile. Musik mobile. Dia mengakomodir kawan-kawan indie. Komunitas indie iya, lokal di Bandung. Iya. Itu. Nah, termasuk ECB juga bersinergi dengan si Musmob itu. Dari pertama kita bikin kompilasi. Itu yang ngeproduce-nya Musmob. Ada lagi festival. Festival apa tuh? Festival musik etnik. Di mana? Di Bandung. Di Bandung ada. Saya si ECB dulu kerjasama dengan sebuah jejaring kerja musik tradisional se-Indonesia eta. Hebat. Namanya teh Indonesian World Music Series. Wish. Nah, lewat itu saya bersinergi, maka lahirlah sebuah event. Tapi waktu itu masih virtual. Namanya Sound of Archipelago. Nah, itu ECB mengundang 10 kelompok dari Bandung. Dari Bandung dan senusantara, dari Bali, dari dari Bengkulu, dari Pekanbaru Riau, dari Makassar, dari Ternate. Itu genrenya musik etnik. Musik etnik. Sulap ada nggak sulap? Sulap nggak ada, rapat nggak ada. Gitu. Semua bergenre musik. Kesulitan dalam apa namanya mengemas suatu kegiatan? Ya kesulitan pasti ada, tapi itu bukan sebuah halangan rintangan yang terlalu signifikan ya, karena di mana-mana ge pastilah kesulitan dan resiko mah aya wae. Tapi itu mah ku saya eta malah diminimalisir gitu ya. Yang penting bagaimana kita berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi, bersilaturahmi. Betul. Itu kunci nama. Tapi gini, saya pernah lihat di Instagram katanya si ECB itu lagi bekerja sama dengan salah satu perusahaan produk rokok. Oh, ya betul. Bener itu Kang? Betul. Itu kegiatan apa tuh Kang? Nah, sama ini juga sebetulnya program reguler musik etnik. Jadi kita juga meng-hire beberapa kelompok. Kurang lebih 15 kelompok. Ada sebagian dari kelompok ini ya memang secara apa? Personalnya dia itu udah sangat besar gitu. Kayak Samba Sunda, Idea Percussion terlibat. Wow, Kiai Patahila kan itu, wah itu mah sama Sunda, Idea sama Kiai Patahila. Kiai Patahila di UPI ya? UPI. Itu kan udah skala internasional. Tapi mereka sangat support sama program yang saya ya berarti kan program si ECB itu memang menarik gitu ya untuk diikuti. Mudah-mudahan. Iya. Jadi goalsnya buat si para seniman untuk bisa lebih produktif, aktif lagi ya, lebih aktif gitu, mempublish si karya-karyanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, kan Akang dari awal sampai sekarang terus bergelut di intinya untuk menggerakkan si komunitas ini gitu. Saya mau nanya, ada duitnya nggak Kang? Urusan duit sebetulnya urusan duit itu pasti ada, cuman memang bukan suatu tujuan satu itu, dan secara income-nya belum bisa maksimal. Itu mah baru ya. Tapi adalah ya. Ongkos ya gitulah. Terus selanjutnya Akang lagi mau bikin apa nih? Karena memang sekarang udah bulan Desember nih, bentar lagi 2022. Iya. Nah, next dari program Akang mau bikin apa nih? Nah, sebetulnya akhir 2021 itu sebetulnya ada program juga sebenarnya ECB, namanya SOA. SOA itu apa? Synchronic of Art. Kita mengundang narasumber dan 4 kelompok musik. Dan itu virtual sebetulnya. Resep kok Akang bisa terus aktif gitu Kang? Itu yang Akang rasain apa sih resepnya gitu? Kok bisa terus gitu? Ya tadi itu ya ikhlas. Ikhlasnya? Ikhlas. Ikhlas mah. Ikhlas mah. Terus kerja weh gitu. Kerja weh, siapkeun program gitu. Keun weh nya. Bonus eta mah nya.
Nah kalau si ECB mah ya gini, maksudnya bukan yang mau cari keuntungan sebetulnya, benar, tapi benar. lebih ke bagaimana kita mengembangkan seni budaya kita sebetulnya mah. Harapannya yaitu semoga tradisi kita tetap langgeng, maksudnya anak muda bisa tahu naon eta lagu-lagu keliningan misalkannya, lagu rek Banondari, rek Entog Mulang, rek Buah Kawung. Akang dulunya sekolah di mana sih? Kok bisa tahu soal kesenian, di PAUD. Di PAUD. Biar orang tahu kan, misalkan Akang itu jebolan mana gitu. Kok maksudnya mikirin soal yang gituan gitu. Kenapa nggak mikirin yang lain kan? Gitu. Kenapa gitu? Memang basic saya punya punya gen lah di soal musik tradisi, dan secara akademisi saya dulu kuliah di STSI, sekarang ISBI. Iya, tapi angkatan jebot Angkatan jebot. Sekolah. Tapi jujur saya juga suka mengapresiasi ya ketika Kang Erlan, terus ada lagi Kang Eko gitu ya dari lingkungan tradisi, tapi dia aware terhadap rekan-rekan yang lain gitu untuk terus berkembang gitu. Saya salut banget, malah saya ngedukung lah pergerakan Kang Erlan sama Kang Ipo gitu, karena memang nggak ada lagi gitu ya. Iya, di Bandung nggak ada gitu yang peduli lah, istilahnya peduli kan kesenian, jeung apalagi musik-musik etnik gitu. Naon deui nya musik internet deui. Ketika adanya musik yang Akang ambil ya dari si ECB itu kayak talent. Dia tampil di program Akang gitu. Tapi Akang mengundang tokoh atau bisa dikatakan budayawan atau ahli lah gitu. Akademisi gitu. Tujuannya seperti apa sih Kang? Nah itu untuk menggali atau gimana? Iya sama. Sebetulnya tugas si akademisi ataupun narasumber itu adalah sebagai edukator. Pertama edukator, kedua adalah motivator. Jadi lewat narasumber ini masyarakat mudah-mudahan bisa termotivasi dengan karya-karya yang sekarang gitu, karena bukan merusak sebetulnya, justru ini menjaga, mengembangkan. Betul. Kalau saya ngomong, dan saya masaha tuh. Tapi ketika akademisi ataupun praktisi yang ngomong kan mungkin beda cerita gitu kan. Berarti bisa lebih didengar lah. Kemasan gitu. Ya. Iya. Mengemasnya gimana caranya kita memberikan sesuatu ke masyarakat tapi secara kemasan gitu. Agar bisa diterima lebih baik gitu. Nah, sekarang gini Kang. Pesan untuk para generasi terhadap si musik etik sendiri. Seperti apa tuh Kang? Satu sebetulnya kuncinya adalah apresiasi. Jadi jangan malas untuk mengapresiasi karya-karya lokal. Karena lokal teh sebetulnya mah aredaan keren gitu. Jadi baik itu masyarakat maupun generasi sekarang harus melek juga gitu terhadap karya-karya musik lokal. Karena di gimana juga identitas kita harus lebih kuat daripada luar gitu. Satu kuncinya adalah mencoba untuk terbuka, mengapresiasi karya itu. Pesannya emang bener sih, soalnya gini, ketika si kesenian dikemas dengan luar biasa, nah diterima sama masyarakatnya maka luar biasa. Salah satu contoh teman saya ada, dia pemain kendang ya Kang ya, dia luar biasa main kendangnya. Sekarang dia main di luar negeri. Dubai. Di mana sih? Dubai. Tahu Kang? Iya. Siapa namanya? Ipin. Ya Ipin. Dia itu bener. Dia sampai sekarang main kendang di luar negeri gitu. Itu mengangkat seni budaya Indonesia kan luar biasa gitu. Jangan salah Kang, musik-musik lokal kita itu lebih dihargai, lebih diapresiasi sama warga luar. Kang pernah ke luar negeri? Ya beberapa kali sih. Pernah ya? Pernah. Itu responnya seperti apa Kang? Keren. Ketika mereka lihat secara fisik juga, lihat kendang misalkan kendang, mereka tuh sampai wah apa ini gitu kan. Iya. Pas begitu dibunyiin teh, udah cicing nonton. Tunduh gitu. Itu sangat konsentrasinya mengapresiasi gitu. Jadi lebih interest
orang luar. Benar. Ai di urangna mana gitu. Makanya kuncinya adalah apresiasi. Tapi benar kalau si Kendang itu tingkat kesulitannya memang luar biasa gitu. Bisa isi nama nya wani ngadulah jeung kesenian lain oge gitu si Kendang. Nah, sekarang saya kemarin program yang EJP episode kedua saya coba datangkan salah satu tokoh musik. Siapa tuh, Kang? Tohpati. Wah, itu luar biasa Tohpati tuh. Saya pernah dengar ceritanya gini. Saya sangat, kata beliau, saya sangat iri melihat tabla. Ya. Tabla itu yang banyak diapresiasi sama luar. Tapi kita juga sebetulnya punya yaitu kendang Sunda. Ya. Dan itu lebih dinamis juga. Benar. Lebih complicated gitu ya secara teknik dan segala macam, nggak kalah sama India setuju. Sama tabla. Kenapa kita nggak angkat? Makanya kemarin saya coba undang dan kolaborasikan dengan salah satu grup dari kawan-kawan ECB. Wah, keren. Penasaran pasti mesti nonton. Iya, harus nonton tuh. Keren. Oke, baiklah Kang Eran. Siap. ECB luar biasa dengan program-programnya. Tapi kita tunggu program 2022 mau seperti apa nih ECB. Intinya kita jangan takut untuk berbuat dan terus berkreativitas. Hanya diketak-ketik.